Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi waktu duha ini Allah mempertemukan kita di tempat yang suci, Masjid Al-Ihsan, PTN 2 Wahidim Permai, dalam acara yang suci, yaitu bimbingan manasik haji ya. Jadi harus ada kata bimbingannya, Bu. Sebab kalau hanya manasik haji itu salah ya. Karena manasik itu adalah sudah resmi masuk ibadah. Ya, sudah resmi masuk ibadah, sudah bertalbiyah, kemudian sudah masuk berihram, sudah masuk. Artinya sudah ibadah betulannya. Ibadah betulannya itu namanya manasik. Ya. Jadi ibadah betulannya itu namanya manasik. Nah, pagi hari ini kita bukan ibadah betulan, bukan, tapi bimbingan ya. Bimbingan manasik haji. Yang insya Allah dikelola oleh Yayasan An-Namirah yang sudah dilahirkan sejak orang tua beliau almarhum Haji Sapri dan Ibu Azizah. Alhamdulillah dua-duanya sudah dipanggil Allah, baik yang sakit biasa maupun sakit corona ya. Untuk itu kita mendoakan beliau, mudah-mudahan beliau dirahmati dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Pagi hari ini juga saya perlu perkenalkan tetangga saya, yaitu Bapak Haji Taufik. Silakan Pak, berdiri Pak. Ya. Nah ini Bapak Haji Taufik. Tahun berapa kemarin berangkat Pak? Tahun berapa berangkat? 2008. 2008. Berarti setahun selisihnya dengan saya. Saya 2007, beliau 2008. Nah, beliau insya Allah karena sudah pernah haji dan hari ini niatnya ingin tahun ini membadalkan siapa Pak? Nenek ya, ingin membadalkan nenek. Jadi beliau nanti sebagai ketua rombongan insya Allah ya. Nanti ibu-ibu yang belum kenal bisa kenalan Bu ya. Ya kenalan itu maksudnya yang mana sih Pak Taufik sih, yang mana gitu. Pak Taufik, ibu-ibu minta Bapak maju sebentar ya, barang beberapa detik saja, barang beberapa detik. Calon-calon ya. Nah ini nanti yang akan menjadi ketua rombongan kita ya insya Allah. Ya silakan duduk kembali. Jadi itu karena penting sekali rombongan itu syukur-syukur yang sudah pernah haji sehingga dia tahu selahnya ya, tahu selahnya. Kalau soal kondisinya sudah berubah. Dulu saya 2007 itu kondisinya masih jadul-jadul ya. AC-nya itu AC jadul ya, AC-nya itu kotak Bu, kotak. Kayak apa itu? Kayak misalnya kotak aja AC-nya, enggak kayak gitu enggak. Terus belum ada hotel, adanya apartemen, kemudian liftnya itu jalannya pelan betul, liftnya itu, liftnya pelan, mana antrian, ya, antri, jadi yang nggak sabar naik lift ya naik tangga Bu, cek, kalau naik tangga cepet sampai duluan naik tangga, ya, cuma kalau lantai 15 naik tangga ya lumayan, kalau cuma lantai 1, 2, 3, 4, 5 masih bisa kita naik tangga ya. Kalau tidak ya bersabar. Nah itu zaman dulu, sekarang sudah modern ya. Sekarang semuanya hotel, minimal hotel bintang 3 minimal. Liftnya lancar Bu, liftnya set ya. Nah insya Allah mudah-mudahan tahun ini sudah banyak perubahan. Mari Bapak Ibu sekalian untuk membuka suasana ya, suasana bimbingan ini kita melatih membaca kalimat talbiyah.
labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak, la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak, la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, calon-calon tamu Allah, Duyufur Rahman. Alhamdulillah. Jadi untuk haji ini memang kita perlu pertemuan yang tidak sedikit ya, minimal 15 kali. Karena begitu banyak persoalan-persoalan yang harus dibahas ya. Supaya memperkecil dan mengurangi sesuatu yang tidak kita harapkan. Ya, yang tidak kita harapkan itu ya misalnya sakit yang terlalu parah atau mungkin hal-hal lain yang tidak kita inginkan. Ya, maka perlu adanya penyuluhan, bimbingan dari berbagai aspek kesehatan, aspek ilmu, aspek teknis. Ya, nah aspek teknis nanti banyak disampaikan oleh Mas Ando. Misalnya kapan cek kesehatan, kapan ke laboratorium, terus harus puasa dulu 12 jam, kemudian kapan nanti terima koper, ya, kapan mengumpulkan paspor, ya, dan seterusnya. Itu aspek teknis, itu nanti akan diurus oleh yayasan, oleh Mas Ando dan Bu Nita dan serta Ica, ya. Nah, dari aspek pikiran, aspek hati, aspek ilmu, aspek amal, itu nanti insya Allah saya berikan ya melalui saya. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya haji dengan umrah itu bedanya sedikit ya. Oh ya, saya tunjukkan dulu ada buku-bukunya. Nanti buku yang perlu Bapak Ibu miliki itu cukup yang kecil, ya, kecil tipis, ya, kecil tipis. Nah ini kenapa tebal? Karena saya sebagai ustadz maka bukunya harus tebal, ya. Yang ini adalah manasik haji, konsultasi manasik haji. Ini yang membuat orang Kemenak, Kementerian Agama dari Yogyakarta. Namanya Imam Khairi. Dia pernah menjadi konsultan ibadah haji sektor Mekah, ya, konsultan ibadah haji sektor Mekah tahun 2019. Ini konsultasi tentang manasik haji. Yang ini fikih haji dan umroh 4 mazhab. Jadi ini bicara fikih, ya. Fikih itu maksudnya begini boleh apa tidak, begini boleh apa tidak, begini hukumnya apa, begini hukumnya apa, itu namanya fikih, ya. Ini 4 mazhab, jadi bagaimana menurut mazhab Syafi'i, bagaimana menurut mazhab Hambali, bagaimana menurut mazhab Hanafi, bagaimana menurut mazhab Maliki, ya. Maliki, Hambali, Syafi'i, satu lagi apa Pak? Satu lagi? Ada 4 mazhab di Indonesia atau di dunia ini, ya. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, ya. Itu mazhab yang diakui di seluruh dunia, ya. Sedangkan saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, mereka tidak bermazhab dari Muhammadiyah. Karena dari Muhammadiyah itu akan mengambil dalil-dalil yang terkuat,
bisa jadi suatu saat ikut Syafi'i, bisa jadi suatu saat ikut Maliki, bisa jadi suatu saat ikut Hambali, ya. Artinya kalau Muhammadiyah memang tidak bermazhab. Nah, kemudian ini ada buku berjudul Benar dan Sehat Berhaji. Jadi berhaji itu harus sehat, Bapak Ibu sekalian, ya. Harus sehat dan harus benar. Ya, maka untuk supaya haji sehat itu ada trik-triknya, ya. Bagaimana merawat badan, ya. Bagaimana menanggulangi batuk, ya. Bapak Ibu kalau doyan ngunyah kencur itu bagus, Pak. Kencur dikunyah. Itu insya Allah termasuk obat batuk yang paling manjur. Terutama pada saat di tanah suci, ya. Tapi kalau Ustadz kencur rasanya nggak enak, agak-agak pedes, agak-agak apa ya, pedes. Kalau bahasa Jawa namanya langu, ya, atau gimana gitu loh aromanya, ya. Ya memang pertama kali nggak enak, Bu, tapi kalau lama-lama dikunyah lama-lama enak kok. Sama dengan cengkeh. Cengkeh itu pertama kali digigit itu pedes. Tapi kalau dikunyah enak juga cengkeh itu, ya. Cuma memang kalau cengkeh itu baunya bau rokok, ya. Karena memang rokok itu bahan dasarnya salah satunya adalah cengkeh. Maka kalau ibu sering gigit cengkeh, nanti ibu akan diduga ibu perokok ya. Enggak, loh kok mulutnya bau cengkeh? Oh ini saya gigit cengkeh, gigit, ya. Bunga cengkeh itu wangi, Bu, apa pedes. Dan karena kita lebih dulu kenal dunia rokok, maka cengkeh itu seolah-olah orang yang menggigit cengkeh itu seolah-olah perokok, padahal bukan, ya. Kembali untuk masalah batuk bisa dengan kencur, ya, kencur. Kalau kita mau mengunyah, ya, langsung dikunyah. Ya rasanya gitulah ngalor ngidul, tapi nggak apa-apa, sehat. Ya. Ini sudah terbukti oleh kawan saya dari Surabaya. Semua jamaah haji itu batuk semua, dia enggak, karena dia resepnya ngunyah kencur. Ya. Oke, jadi ini perlu haji yang benar dan haji yang sehat. Supaya benar berarti tuntunannya harus sesuai dengan tuntunan dari Nabi besar Muhammad SAW. Sebab Nabi bersabda, khudhu anni manasikakum, ya, khudhu anni manasikakum, ikuti manasik haji dariku, ya. Kata Nabi, ya, Nabi bersabda kepada para sahabat, untuk kita juga, ikuti, ambillah manasik haji dariku. Jadi kita berhaji itu mengikuti manasik Nabi besar Muhammad SAW. Tidak boleh ngarang-ngarang. Kalau ngarang-ngarang nanti gini, Ustadz kayaknya haji itu yang enak motong dam dulu, motong hewan dulu, motong kambing. Habis itu cukur botak dulu, baru tawaf, baru sa'i. Itu namanya ngarang-ngarang, Pak. Ya. Itu urut-urutannya nggak boleh dirubah, ya. Apa dulu, habis ini apa, habis ini apa. Nah itu urut-urutannya tidak boleh dirubah. Kecuali yang memang Nabi memperbolehkan untuk dibolak-balik, Pak. Ada sih satu atau dua yang bolak-balik, ya. Ya. Misalnya ini memotong hewan kurban dulu balik, ya. Tapi secara umum urut-urutannya tidak boleh kita langgar. Nah, Bapak Ibu sekalian, umroh dengan haji itu bedanya cuma satu. Kalau umroh rukunnya 3, ya, umroh itu rukunnya 3. Kalau haji tambah 1. Haji tambah 1, rukunnya 4. Ya. Rukun 3 itu apa saja? Rukun 3 itu 1, berihram, ya, berihram, ya, berihram. Yang kedua, tawaf, ya, tawaf, berjalan mengelilingi Ka'bah 7 kali, 7 putaran. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sa'i. Sa'i itu berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 7 kali putaran, ya, atau 7 rit kalau istilah mobil itu 7 rit, ya. Dari Sofa ke Marwah sekali jalan dari Bukit Sofa ke Marwah itu dihitung 1 putaran, ya. Walaupun lurus tapi dianggapnya putaran, Pak, dianggapnya.
Nah, kemudian dari Marwah ke Sofa itu juga 1 putaran. Nah, jadi kalau 7 putaran itu berarti Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 3, Marwah Sofa 4, Sofa Marwah 5, Marwah Sofa 6, Sofa Marwah 7, terakhir di Marwah. Ya, ada 2 bukit namanya Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Nah, itu yang perlu tenaga ekstra, terutama yang lansia seperti saya, ya seperti saya, yang umurnya sudah di atas 60. Ya. Jadi saya baca di keterangan Kemenak, jadi kalau usianya udah di atas 60 itu masuk lansia. Ibu-ibu, bapak yang di bawah 50, di bawah 60 belum lansia. Pak Haji Taufik berapa? 56. Ah, belum lansia, belum. Masih gagah tuh. Ya. Nanti siap-siap gotong koper bapak-bapak ibu-ibu ya, atau ya, terutama yang sudah kakek nenek ya, yang bawa kopernya, ya bisa dibantu oleh Pak Haji Taufik sama ketua regu tentunya. Ya. Jadi umroh itu cuma 3, ya, berihram, tawaf, sa'i, kemudian ditutup dengan cukur gundul ya, atau cukur rambut. Cukur rambut bagi laki-laki bisa gundul botak, bisa juga disisain sedikit ya, disisain setengah senti lah ya. Nah, ibu-ibu tidak, ibu-ibu cukup memotong ujung rambut sepanjang ruas ini, ruas jari. Jadi ruas jari ini berapa senti sih? Ya, kita kira-kira antara 2 sampai 2,5 lah ya. Ya, digunting ujungnya, ujung rambut. Nah, itu udah selesai umroh. Nah, sedangkan haji tambah 1 lagi namanya wukuf di Padang Arafah. Jadi wukuf di Padang Arafah itu merupakan rukun haji. Sehingga umroh itu rukunnya 3, haji rukunnya 4. Ya. Dalam mazhab lain ditambah dengan tertib. Ya betul, memang harus tertib. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus tertib ya. Habis ini habis itu namanya tertib ya. Itu fikih mazhab Syafi'i itu selalu begitu, mesti ada tertib. Sama dengan wudhu, boleh nggak Bu wudhu kaki dulu, boleh nggak? Nggak boleh. Wudhu itu harus dari tangan, kemudian berkumur, kemudian membasuh wajah, ya, kemudian tangan sampai siku, kemudian rambut dan kepala, rambut dan telinga, kemudian kaki, harus tertib ya. Jadi itulah hebatnya mazhab Syafi'i ya, ditambah dengan 1 kata tertib ya. Kemudian ada tambahan lagi yaitu niat. Itulah bagusnya mazhab Syafi'i, ada niat. Artinya sebelum kita melakukan ibadah apapun harus niat. Innamal a'malu binniyat ya. Sesungguhnya sahnya suatu amal harus dengan niat. Maka haji pun ada niatnya. Ya, wudu ada niatnya. Sholat ada niatnya, puasa ada niatnya, ya. Dan niat itu letaknya di hati, ya. Niat itu letaknya di hati. Nah, adapun sebagian melafalkan niat, yaitu sebagai ijtihad saja, ya. Seperti mau sholat, ada yang melafalkan niat, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, itu melafalkan, tapi belum niat. Niatnya itu pas takbir itu, pas tangan diangkat, Allah. Nah, pas bunyi Allah itulah niat, ya. Pas bunyi Allah itu, Allahu Akbar. Nah itu. Nah, yang sebelumnya itu namanya lafat, ya. Yang sebelumnya itu namanya melafazkan, ya. Melafazkan niat, tapi bukan niat, bukan, itu namanya talafuz ya, untuk menuntun hati supaya nanti pas takbir hatinya konsen gitu loh, hanya menuntun saja, menuntun ya, menuntun, tapi belum niat, belum ya. Jadi niatnya itu pas Allahu Akbar, nah itu pas niatnya di situ ya, karena niat itu adalah sengajanya hati ya, sengajanya hati. Baik, kita tidak usah mempermasalahkan ya. Jadi kalau ada yang melafazkan niat ya biarin saja, nggak apa-apa.
Yang pasti yang namanya niat itu adalah di hati, ya. Niat itu adalah pekerjaan hati. Baik, ya. Jadi kalau dalam fikih Syafi'i itu nanti ada tambahan niat, ada tambahan tertib, ya. Nah, itu tadi yang ini ya, 4 mazhab ya. Nah, kalau yang ini adalah buku pintar haji. Yang ini sebenarnya penulisnya ya boleh dikatakan ustadz, tapi bukan ulama lah, bukan ustadz. Tapi ini pekerjaan aslinya adalah wartawan dia, ya, wartawan muslim, yaitu Haji Muhammad Iwan Gayo, buku pintar haji dan umroh. Jadi ini menceritakan segala sesuatu tentang haji dan umroh berdasarkan abjad, urutan abjad. Jadi kalau ibu-ibu mau cari ihram, cari aja I, ya, I, cari I. Nah, ini kan mulai dari A, B, C, D, E, F ya, jadi yang I ya. Jadi dicari yang huruf I, nanti ketemu ihram. Atau ingin tahu Arafah itu apa sih? Buka aja yang A. A nanti ada Arafah. Ya, ingin tahu. Oh, Arafah itu nama bukit di mana? Ya, di Tanah Suci, ya, di pinggiran kota Mekah. Ya, Arafah, tempat kita wukuf, Bu, ya, tempat kita wukuf. Baik. Jadi nanti yang banyak dalam haji itu tambahannya adalah yang wajib-wajib. Kalau yang rukunnya itu cuma tambahnya 1. Jadi seperti umroh, tambahannya 1 rukunnya, 1 aja, 1, yaitu wukuf di padang Arafah. Itu yang rukun, ya. Nah, perlu saya sampaikan di sini apa bedanya rukun dengan wajib, ya. Perlu saya terangkan di sini, kalau yang namanya rukun itu apabila ditinggalkan, maka haji dan umrohnya itu tidak sah, batal, tidak sah. Itu kalau rukun. Kalau rukun ditinggalkan. Kalau misalnya ibu haji dan umroh tetapi tidak tawaf, ya, maka batal. Tidak sa'i, maka batal. Tidak berihram, maka batal. Tidak wukuf di Arafah, maka batal. Itu namanya rukun. Maka rukun itu harus dipegang erat tuh. Nah, kemudian yang tambahannya adalah namanya wajib, ya. Wajib haji itu yang kalau misalnya wajib haji itu ditinggalkan, maka haji kita tetap sah, tetapi harus dibayar denda. Dibayar denda karena meninggalkan wajib haji. Apa itu dendanya? Dendanya adalah memotong seekor kambing untuk 1 kesalahan. Untuk 1 kesalahan, untuk 1 pelanggaran, maka dendanya 1 ekor kambing dipotong. Ya. Kalau misalnya melakukan 2 kesalahan atau 2 pelanggaran terhadap wajib haji, ya, wajib haji, kita melakukan 2 pelanggaran, maka 2 ekor dipotong. 3 pelanggaran, 3 ekor. 4 pelanggaran, 4 ekor. 7 pelanggaran, 7 ekor dipotong semua kambing. Ya, makanya yang wajib haji ini jangan sampai kita tinggalkan. Karena kalau kita tinggalkan berarti kita melanggar dan berarti kita harus memotong hewan dam, seekor kambing. Nah, ini bedanya antara wajib haji dengan rukun, ya. Kalau rukun tidak dikerjakan batal total. Ya, batal total sehingga dia harus mengulang di tahun-tahun yang akan datang, ya. Mengulang haji ini tidak mudah, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan apalagi di Indonesia kan daftar tunggunya berapa tahun, Bu? Daftar tunggu. Sekarang katanya 22 tahun. Sekarang 22 tahun. Nah, jadi mengapa Bapak Ibu harus mengikuti bimbingan manasik yang baik, yang benar, supaya nanti tidak menyesal. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengikuti manasik, kemudian berangkat ke Tanah Suci asal-asalan, nanti pulang baru nyesel. Aduh, saya kok nggak melakukan ini ya. Saya kok nggak melakukan ini ya. Kok saya melanggar ini ya, kok saya belum motong kambing ya. Nah, jadi nyesal. Ya. Dan penyesalan itu seumur hidup sampai mati. Kenapa? Karena untuk mengulang haji lagi, ya Allah, daftar tunggunya 20 tahun. Ya. Kalau sekarang udah 60, berarti 80 tahun baru berangkat lagi. Jadi
Pokoknya yang sekarang ini diseriusi Pak, yang sekarang ini diseriusi, serius, benar-benar kita bersihkan hati, sucikan hati, siap untuk khusyuk melaksanakan ibadah haji dan umroh ini. Ya, jangan sampai kita haji dan umroh ini asal-asalan. Oh ya, ibunya istrinya Mas Kerida udah datang, udah. Oh iya, makasih Bu. Ya, jadi sekarang ini harus betul-betul diseriusi supaya tidak menyesal. Banyak yang sudah pulang haji kemudian nyesal. Kok saya nggak ikut tarwiyah ya? Kok saya nggak mabit di Mina ya? Saya mabitnya di hotel. Kok saya? Nah itu. Setelah menyesal itu udah sampai pulang di Indonesia. Mau ngulang lagi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita udah tua ini Pak, udah tua kita ini. Kecuali kita haji umur 15 tahun. Kita haji umur 15 tahun, kemudian, aduh, haji saya salah kemarin, mau saya ulangi. Itu masih bisa. Kalau umur 15 tahun, tambah 25, 40. Nanti tahun 40, umur 40 berangkat lagi. Nah, karena kita ini, anggap sajalah, kita ini, pokoknya haji ini cuma sekali ini doang. Ya, nggak bakal diulang-ulang lagi. Maka kita harus benar dan serius dalam mengikuti manasik. Nah, urutan haji ini sebenarnya sederhana, yaitu umroh dulu, kemudian istirahat, kemudian haji. Ini yang disebut dengan haji tamattu, ya. Jadi haji yang disukai oleh Nabi namanya haji tamattu, ya. Tamattu, ya, yaitu haji bersenang-senang. Tamattu berasal dari kata mata. Mata itu artinya bersenang-senang, ya. Nah, di mana kita bersenang-senangnya? Kita bersenang-senangnya di sini, istirahat. Ya. Jadi kita ini umroh dulu, Pak. Kita umroh dulu. Dan umroh itu sekitar 3 jam lah ya, sekitar 3 jam. Setelah selesai umroh, baru istirahat. Baju ihramnya dilepas. Kain ihramnya dilepas, kita istirahat bebas. Mau belanja, mau nyewa kamar sama istri, ya, nyewa kamar sama istri, boleh, ya. Karena ini udah bebas istirahat, ya. Namanya bersenang-senang. Mau kuliner, mau jajan-jajan, ya boleh, ya. Ya, tetapi jangan berlebihan, ya. Kalau berlebihan nanti rugi, ya. Mau datang jauh-jauh ke Mekah, terbang naik pesawat 10 jam, kok di sana cuma makan doang. Padahal makan juga ada di Wehalim kan. Di Wehalim ada makan, ada bahkan makanan di Indonesia jauh lebih enak daripada di Arab, ya. Di Arab itu kan nanti ketemunya makanan-makanan asing, makanan restoran Turki, ya, makanan restoran Timur Tengah, ya. Yang restoran Indonesia itu ada tapi jarang ada. Kalaupun ada, tidak selezat yang di Wehalim. Betul, serius Pak. Misalnya ada bakso ya, bakso satu mangkok itu dulu zaman saya satu mangkok itu 5 real apa 10 real. Sekarang nggak dapat. Sekarang 20 real. 20 real kalau 1 real yang 4.500 kali dong. 4.500 kali 4.500 kali 2 berarti berapa? Ya, jadi sekitar 90.000 satu mangkok bakso. Bakso satu mangkok 90.000. Makanya nanti Bapak Ibu di Arab itu kalau mau makan itu jangan ngingetin rupiah. Kalau ngingetin rupiahnya gede, akhirnya nggak jadi makan. Oh, 90.000 nggak jadi makan lah. Nggak jadi makan. Akhirnya kurus nanti di sana. Kurus. Ya pokoknya jangan ngingetin rupiahnya. Pokoknya bayar aja. Ya. Gitu. Kalau ini kalau dirupiahkan berapa ya? Akhirnya nggak jadi makan, nggak jadi beli. Ya. Ya, jadi gitu. Nah, kecuali orang-orang yang memang pas-pasan, ya, pas-pasan seperti Haji Nurdin, ya. Nurdin itu artinya nurut dinas, ya. Artinya disuruh kantor berangkat, ya. Adik duduk sayang, duduk ya, duduk ya. Itu yang Haji Nurdin itu artinya nurut dinas. Nurut dinas itu artinya dihajikan oleh kantor. Kamu berangkat. Nah, dia sendiri nggak punya uang. Akhirnya sampai di Mekah ya. Ya,
mau beli bakso nggak ada duit, ya akhirnya hanya sekedar naik pesawat pulang lagi ke Indonesia. Ya maksudnya haji, nah, tapi nggak bisa bersenang-senang, itu nggak bisa. Itu haji Nurdin, ya. Nurdin itu singkatan Nurut Dinas. Nah kalau yang haji Kosasih sama, ongkos dikasih, ya. Itu juga sama, ongkosnya dikasih. Ya kalau nggak ngasih ongkosnya lebih lumayan, tapi kalau ngasih ongkosnya pas-pasan, ini untuk setor, untuk lunasan, wes aku lepas. Nah, nggak dikasih untuk oleh-oleh, nggak dikasih untuk uang saku. Nah, itu juga sama, nanti di Mekah ini. Ya. Itu Haji Kosasih. Ya. Haji Mansur. Nah, Haji Mansur itu yang lumayan, halaman digusur. Ya. Halaman dibeli tol oleh Jokowi, dapat duit banyak. Halaman saya dibeli oleh Jokowi untuk bikin tol, saya dapat uang banyak. Nah itu Haji Mansur biasanya duitnya banyak, ya. Bisa berangkat haji, bisa beli mobil, bisa beli sawah, ya, bisa beli Indomaret dan segala macam. Itu yang biasanya duitnya banyak itu Haji Mansur. Ya halaman digusur, ya. Apa namanya? Bukan ganti rugi Pak, ganti untung, ya. Oke. Nah jadi ini yang namanya tamattu itu ada istirahatnya, ada bersenang-senangnya, ya. Nah ada lagi jenis haji yang kedua yaitu haji kiron. Nah haji kiron itu nggak ada waktu istirahatnya seperti ini, nggak ada. Karena haji dengan umroh itu langsung menyatu. Jadi jadi sekali dia datang ke Mekah berniat untuk umroh dan haji sekaligus. Kiron itu artinya berbarengan. Jadi dua ibadah, satu ibadah dengan dua niat, satu ibadah dengan dua niat, niatnya haji dan umroh bareng, itu namanya kiron. Haji kiron, ya, haji kiron. Nah itu agak berat juga. Kenapa agak berat? Karena dia tidak ada waktu jeda istirahat, nggak ada. Yang ada waktu istirahat hanya haji tamattu, dah itu aja. Yang kiron itu sekali pakai ihram terus. Pakaian ihramnya nggak boleh dilepas-lepas kecuali setelah melontar jumrah akobah, ya, setelah melontar jumrah akobah. Nah kalau ini kan yang bikin santai apa? Karena baju ihram sudah dilepas Pak. Yang bikin santai ini baju ihram sudah dilepas. Kalau baju ihram sudah dilepas berarti kita sudah tidak terkena larangan ihram. Kalau kita masih pakai baju ihram maka masih terikat dengan larangan ihram, ya. Tidak boleh cukur rambut, baik rambut kepala, rambut jenggot, rambut ketiak, dan lain-lain. Semua rambut. Tidak boleh potong kuku, ya, potong kuku nggak boleh. Potong kuku. Tidak boleh pakai wangi-wangian, bapak-bapak. Tidak boleh meminang atau menikahkan anak. Ya siapa tahu di Mekah dapat jodoh kan, ketemu orang Palestina gitu ya. Nah, bapak bisa bahasa Arab, dia tahu-tahu bahwa anaknya dinikahkan sama orang Palestina, bisa saja. Tapi melakukannya harus di waktu istirahat. Jangan di saat berihram. Di saat berihram maka ihramnya batal. Larangan ihram itu banyak Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kita jelaskan. Jadi ini haji yang disukai oleh Nabi yaitu haji tamattu. Haji yang ketiga. Yang ketiga namanya haji ifrad. Haji ifrad itu berarti haji saja atau haji duluan. Umrohnya kapan? Ya udah kapan umrohnya. Bisa bulan itu juga, bisa nanti saya pulang dulu ke Indonesia, umrohnya nanti tahun depan, ya. Jadi ifrad itu haji saja, ya. Nggak pakai umroh, ya. Umrohnya belakangan. Bisa setelah setelah haji, bisa seminggu setelahnya, bisa 2 minggu setelahnya, bisa nanti aja dah, saya pulang dulu ke Indonesia baru nanti kesini lagi umroh. Nah, boleh juga. Itu namanya ifrad. Nah ifrad juga termasuk berat karena pakaian ihramnya tidak dilepas-lepas. Jadi sejak datang melakukan tawaf qudum, pakaian ihramnya itu dipakai terus, ya. Jadi kalau pakai baju ihramnya dipakai terus itu yang bikin berat Pak, bikin berat. Dan itu yang kiron sama yang ifrad. Tapi kalau yang tamattu enggak. Umroh ini cuma 3 jam Pak. Umroh ini cuma 3 jam.
mengelilingi Ka'bah itu, ya, saya pernah mencoba sekali keliling itu 6 menit, Pak. 6 menit. 6 menit itu tawaf di bawah dan ya jalannya lancar lah, lancar. Ya. Itu satu kali putar itu 6 menit. Jadi kalau 6 kali 7 berapa? 42. Oke lah, 42 digenapkan 1 jam. Digenapkan 1 jam. Itu apa namanya? Tawaf. Nah, kemudian sa'inya yang agak lama. Sa'inya bisa jadi sejam setengah. Karena jarak dari Bukit Safa ke Marwah itu lumayan jauh, 400 meter. 400 meter. 400 meter itu kalau kali 7 berapa itu? Kali 7. 2,8 ya. 2,8 kilo. Jalan kaki ya. Sehingga itu yang memakan waktu agak lama, apalagi kalau kita lansia, apa napasnya ngos-ngosan itu gitu ya. Dan itu saya alami kemarin waktu umroh kemarin bulan Ramadan. Saya alami, Pak Bu. Saya sudah sampai putaran ke-5, kurang 2 lagi, saya nggak ada tenaga. Nggak ada tenaga. Akhirnya saya minum air zam-zam, terus saya minta kepada Allah. Ya Allah, saya minta tenaga dengan barokah air zam-zam ini. Saya minum. Akhirnya setelah itu dapat tenaga. Saya lanjutkan, bisa sampai 7 kali putaran. Hampir KO saya Pak kemarin waktu umroh Ramadan kemarin. Ya. Jadi sa'i itu berat, terutama yang berat itu kalau pertama pertama lansia, ya kayak saya lansia. Yang kedua, kemudian saya juga ngurus jamaah. Ngurus jamaah itu kan otomatis pikirannya kan terpecah gitu ya pikirannya. Kalau saya sebagai anggota biasa, saya badan saya gemuk Pak, gemuk. Nah, tapi karena saya mikirkan Bapak itu kemarin hilang udah ketemu belum? Oh belum ketemu, ayo kita cari. Jadi mikirin jamaah yang hilang, mikirin jamaah yang terlambat, ya dan lain-lain. Nanti mudah-mudahan Pak Haji Taufik tidak kurus ya Pak ya. Ya nanti Pak Haji Taufik bertanggung jawab gitu. Jangan sampai jamaah ini ada yang hilang. Ya. Jadi Pak Haji Taufik nanti perpanjangan tangan dari Anamiroh, ya perpanjangan tangan dari Anamiroh. Jadi Pak Haji Taufik nanti akan mengontrol ketua regu, ya. Satu ketua regu membawai 10 orang, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu ketua regu membawai 10 jamaah, ya. Jadi satu ketua regu membawai 10 jamaah. Nah, satu rombongan membawai 4 ketua regu, ya. 4 ketua regu. Baik. Enggak, kalau saya enggak ini ibu-ibu kan tadi saya ada ngantuk ibu-ibu. Jadi cabenya silakan digigit Bu, cabenya. Insya Allah kalau cabenya digigit enggak mengantuk lagi ya. Ya. Kalau saya memang saya dari rumah udah makan, udah minum juga. Tapi memang batuk ini dari AC Pak. Iya, alergi AC. Ya. Kalau yang tawaf dari tawaf sudah selesai itu aja mana? Ya itu baru umroh dulu, belum haji belum, baru umroh. Itu namanya umroh, belum haji belum. Ya, jadi yang penting kalau umroh itu selesaikan dulu tiga rukunnya. 1 berihram, 2 tawaf, 3 sa'i. Berarti umrohnya udah lunas. Dan umroh itu hanya 3 jam. Ya hanya 3 jam, nggak lebih. Ya, cukur rambut itu paling setengah jam Pak. Cari tukang cukur, ada tulisannya kok barber shop. Jadi kalau di Arab tulisannya barbar, ya. Padahal aslinya bahasa Inggris itu barber, ya. Harusnya barber shop, ya. Tapi nggak tahu karena orang Arab mungkin belum pernah kursus bahasa Inggris, jadi nulisnya itu barbar. Padahal barbar itu kan nama ini kan, nama negara yang sadis itu. Ini barbar itu, ya. Jadi ada tulisannya barber shop. Itu tukang cukur Pak. Cukur, ya paling orang di sana nyukurnya cepet kok Pak. Satu kepala itu 1 menit. Satu kepala itu 1 menit. Set, udah selesai. Ngebut bener, ya. Pisaunya tajam, pisaunya baru dan mereka ahli, ya.
Jadi cukur itu cuma sebentar. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi untuk kalau yang tadi Bapak bertanya tawaf kemudian sa'i itu belum haji, belum, baru umroh saja, baru umroh. Nah yang penting umroh dulu yang dilaksanakan sekitar 3 jam, ya 3 jam kurang lebih ya. Nah yang bikin umroh lama itu karena kita ke Madinah dulu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi begini, kalau kita datang ke Mekah, kalau kita ke Mekah duluan, kan begini Bapak Ibu sekalian ya, di Indonesia itu jamaah haji terbagi menjadi 2. Di Indonesia jamaah haji terbagi menjadi 2. Ada yang namanya gelombang 1, ada yang namanya gelombang 2. Tolong catat baik-baik. Ada yang namanya gelombang 1, ada yang namanya gelombang 2. Yang gelombang 1 itu ke Madinah dulu. Ya, saya ralat Pak ya, ralat. Yang gelombang 1 ke Madinah dulu. Ya, pesawatnya turun di Madinah. Nah, Bapak Ibu di Madinah 8 hari. 8 hari di Madinah. Ya. Ada yang mengistilahkan sholat arba'in, ya. Silakan lah. Dan arba'in itu bukan wajib loh Pak Bu, bukan wajib, bukan. Jangan sampai nanti bapak-bapak gelisah itu, aduh aku belum arba'in, aduh aku belum arba'in, aduh. Jangan, itu bukan wajib, ya. Jadi arba'in itu istilah saja. Arba'in itu aslinya itu adalah 40 hari. Kalau Bapak Ibu mau benar-benar sholat arba'in sesuai dengan hadis Nabi, itu sholatnya itu bukan 40 waktu, bukan 40 waktu, bukan, tapi 40 hari. Itu hadisnya jelas. Hadis riwayat Imam Tirmidzi ya. Barang siapa yang sholat 40 hari, 40 hari Pak, 40 hari. Dan tidak ketinggalan takbir pertama imam, tidak ketinggalan takbir pertama imam. Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar. Tapi kalau datangnya udah rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, datangnya udah telat, nah itu nggak masuk. Barang siapa yang sholat 40 hari berjamaah di masjid dan tidak ketinggalan takbir pertama imam, maka dia akan diberikan 2 kebebasan. Akan diberikan 2 pembebasan. Satu, pembebasan dari sifat munafik. Yang kedua, pembebasan dari azab kubur. Ya, azab kubur. Jadi orang itu akan selamat dari azab kubur dan orang itu akan bebas dari sifat munafik. Dijamin imannya itu iman yang tulen, iman yang pure, iman yang orisinil. Kalau mampu sholat arba'in. Nah, arba'in itu aslinya 40 hari. Nah, cuma wallahu a'lam ada pendapat yang mengatakan 40 waktu. Nah, kalau 40 waktu kan cukup 8 hari. Ya. 8 kali 5 berapa? 40. Nah, itu ada yang menafsirkan seperti itu. Dan saya termasuk yang tidak setuju dengan penafsiran itu. Ya. Oke lah, kita nggak usah memperuncing ya. Pokoknya yang itu meyakini arba'in silakan. Nah, jadi kembali kepada haji kita Indonesia terbagi menjadi 2. Ada gelombang 1, ada gelombang 2. Nah, gelombang 1 itu kita ke Madinah dulu Pak. Biasanya yang gelombang 1 itu biasanya datangnya awal. Biasanya sekitar tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 Dzulqa'dah. Kan habis Ramadan Syawal kan Pak, Bu ya, Syawal. Habis Syawal apa? Habis Syawal Dzulqa'dah. Nah, Dzulqa'dah itu udah pada terbang itu. Nah, itu gelombang 1. Ya. Nah, nanti kira-kira sudah setengah bulan yang gelombang 1 tutup. Masuk gelombang 2. Nah, yang gelombang 2 itu langsung ke Mekah. Ya. Yang tadi saya terangkan dari awal itu adalah gelombang 2. Jadi gelombang 2 itu biasanya penerbangan yang dari pertengahan sampai akhir. Itu gelombang 2. Kalau gelombang 1 dari awal penerbangan sampai pertengahan. Itu pertengahan Dzulqa'dah. Ya, Dzulqa'dah. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak itu masuk gelombang mana? Wallahu a'lam. Ya, itu yang tahu hanya Allah. Ya.
Pak Ustadz saya gelombang berapa? Itu yang tahu hanya Allah. Nah kalau Bapak Ibu pengen gelombang 1, jadi terbangnya itu santai, ke Madinah dulu, santai ya santai. Nah Ibu banyak berdoa, Bapak Ibu banyak berdoa. Bapak Ibu banyak berdoa dan dari ketua yayasan melakukan lobby, ya melakukan lobby kepada kantor Kemenak Agama Kota, melakukan lobby. Ya misalnya, Pak, tolong sih Pak, jamaah Namirah gelombang 1, misalnya gitu, lobby ya. Kalau bilang, oke lah kalau begitu, nah berarti kalau ada jawaban oke lah, berarti kita gelombang 1. Kalau gelombang 1 berarti ke Madinah dulu, ya. Itu lebih santai. Kenapa saya katakan lebih santai? Sebab kita belum terikat dengan kain ihram. Belum terikat dengan kain ihram. Kain ihram masih disimpan di koper, masih disimpan di koper, tersimpan rapi, nggak dibuka-buka. Itu kalau kita gelombang 1. Kita ke Madinah itu dalam pakai baju biasa, ya. Tapi kalau kita ditakdirkan Allah gelombang 2, ya gelombang 2, maka kita datang ke Mekah itu langsung tawaf, Pak. Langsung tawaf. Berarti apa? Berarti kita sudah pakai baju ihram dari pesawat, dari Indonesia, dari Jakarta udah pakai baju ihram. Ya, Bapak duduk di pesawat itu udah pakai baju ihram, udah pakai baju ihram. Bapak duduk di pesawat itu, ya. Kemudian di pesawatnya terbang 10 jam. Nah nanti kira-kira setengah jam sebelum mendarat ada pengumuman. Kira-kira setengah jam sebelum mendarat ada pengumuman. Pengumumannya dari pihak pramugari, ya. Ya kalau bahasanya saya lupa lah ya, bahasanya lupa. Tapi intinya begini. Intinya para jamaah haji, para tamu Allah, lebih kurang 30 menit ke depan Bapak Ibu akan melewati suatu daerah yang namanya Yalamlam. Dan di Yalamlam itulah Bapak Ibu segera melakukan niat. Labbaika Allahumma umroh. Melafalkan kata labbaika Allahumma umroh. Kemudian bagi bapak-bapak semua istilahnya sudah tidak ada lagi pakaian yang berjahit. Mau pakaian dalam, mau kolor, mau apa itu udah dilepas semua. Sudah tinggal 2 lembar kain ihram saja. Nah, ya. Jadi kita sudah membaca niat labbaika Allahumma umrah. Ya, labbaika Allahumma umrah. Nah, kalau kita sudah mengucapkan labbaika Allahumma umrah, dan itu kita masih di pesawat, Pak. Masih di pesawat, belum turun. Ya. Dan disitulah kita sudah mulai membaca kalimat talbiyah. Ya kalimat talbiyahnya nggak usah keras-keras, pelan aja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Sudah baca itu, sudah dibaca. Nah itu kalau gelombang 2, ya. Jadi gelombang 2 ini sedikit agak ribet. Kenapa saya katakan sedikit agak ribet? Karena kita harus sudah pakai kain ihram dari Jakarta. Ya, terutama yang bawahnya dulu pakai kain ihram, atasnya masih boleh pakai batik lah, masih boleh pakai batik resmi. Batik resmi seragam bangsa Indonesia. Seragam bangsa Indonesia batik resmi. Nah, nanti pas ada pengumuman dari pramugari, batiknya dilepas. Nah, ganti kain ihram, ya. Jaket. Ya, lepas semua. Ya, nggak boleh. Lepas semua. Hanya 2 lembar kain ihram. Ya. Nah, itu kalau gelombang 2. Bapak Ibu pengen gelombang 1 apa 2? 1. Berarti banyak berdoa, ya. Banyak berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya gelombang 1, ya Allah, mudah-mudahan saya gelombang 1. Nah, nanti dari pihak yayasan melobi, ya, melobi kepada seksi haji dan umroh Kemenak Kota, Bapak Musal kalau belum diganti, ya, Bapak Musal. Bapak Musal belum dihubungi kapan mau ngisi di sini, Mas Ando? Akhir Januari ya, mudah-mudahan nanti akhir Januari Pak Musal datang ke sini.
Nah kalau Pak Musal datang sini nanti ibu bisa tunjuk tangan. Assalamualaikum Pak Musal, kami ini kayaknya pengen loh gelombang 1. Nah gitu ya. Misalnya kalau yang minta ibu-ibu nanti Pak Musalnya luluh hatinya. Oke lah kalau begitu. Nah gitu ya. Kalau yang minta bapak-bapak takutnya, oh kok bisa ya. Nah ibu-ibu aja nanti yang minta ya. Nah itu, jadi ya sebenarnya dua-duanya sama aja, sama-sama niatnya suci karena Allah, sama-sama insya Allah dapat haji mabrur, sama. Cuma secara teknis lebih enak gelombang pertama, karena gelombang pertama kita nggak ngurusin baju ihram Pak, ngurusin baju ihram disimpan di tas rapi. Kita terbang itu pakai baju biasa aja, pakai baju biasa. Mendarat di Madinah pakai baju biasa, pakai baju ini nih, ya itu. Karena kita ke Madinah dulu 8 hari. Dan di Madinah tidak ada hubungannya dengan haji. Tidak ada. Semua ibadah yang dilakukan di Madinah itu tidak ada kaitannya langsung dengan haji. Tidak ada. Ya. Karena haji itu hanya dilakukan di Mekah dan Armuzna. Mekah dan Armuzna. Mekah itu jelas Pak ya. Mekah yang ada Ka'bahnya Pak ya. Kemudian Armuzna. Armuzna itu arnya itu Arafah. Ya, artinya itu Arafah. Kemudian musnya Musdalifah. Kemudian nanya Mina. Armuzna, Arafah, Musdalifah, Mina. Itu di situ aja haji itu. Di Madinah itu ziarah ke Masjid Nabawi. Ya, sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Sholat 5 waktu Pak. Pagi, subuh, zuhur, asar, maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya terus. Ya, sholat. Jadi ziarah itu kan artinya berkunjung, ya, berkunjung ke Masjid Nabawi. Ya berkunjung itu sholat gitu, bukan berkunjung. Mana sih masjidnya? Oh itu ya, yuk dipoto-foto. Ya habis itu pulang. Bukan. Yang namanya ziarah itu masuk masjid sholat, ya. Dan nunggunya sholat itu bukan 5 menit Pak, nunggunya sholat itu setengah jam, kadang-kadang 1 jam. Nunggu sholat Bu, nunggu sholat 1 jam. Ya, jadi Bapak Ibu datang ke masjid itu belum azan. Kalau Bapak Ibu datang ke masjid itu setelah azan, insya Allah dijamin nggak dapat tempat. Dijamin, saya jamin nggak dapat tempat. Pasti diusir-usir dan pasti sholatnya di luar Pak, di luar di pelataran. Kalau datangnya setelah azan, nggak dapat tempat, saya jamin nggak dapat tempat. Maka datangnya itu 1 jam sebelum azan. Nah, 1 jam sebelum azan kosong ini, kosong. Kita sholat, mau di shop pertama boleh, shop kedua boleh, shop ketiga boleh, shop keempat boleh. Ya, yang jelas saya jamin dapat tempat. Kalau 1 jam sebelumnya. Tapi kalau azan baru datang, baru culuk, oh, nggak bisa. Ya, pasti sholatnya di lapangan itu. Di lapangan itu ya, kalau hujan kehujanan, kalau panas ya kepanasan. Ya. Kalau kita bawa sajadah tebal ya nggak apa-apa, hangat. Nggak bawa sajadah, ya wes terpaksa panas-panasan. Karena iklim di Arab Saudi kan dengan di sini beda Bu ya, panas sekali di sana, panas sekali. Nah itu, jadi ziarah ke Masjid Nabawi itu maksudnya ya sholat 5 waktu, ya. Dan sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya sama dengan berapa kali Mas Ando? 1000 ya? 1000 dibandingkan dengan sholat di Masjid Al-Ihsan Wai Halim Permai. Ya. Jadi Bapak Ibu 1 kali sholat sunnah di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 kali di sini. Kelipatannya 1000 kali. Ya, jadi makanya kalau sholatnya di hotel rugi Bu, Pak, rugi. Jadi jangan sholat di hotel, turun aja, turun ke tangga jalan. Ya, nggak jauh nggak. Paling juga 500 meter. 500 meter biasanya antara hotel dengan masjid biasanya 500 meter. Nah, 500 meter itu sedang lah, ya sedang nggak jauh Pak. Nah itu jadi sholat Pak, sholat ya karena nilai pahalanya berlipat ganda 1000 kali dibandingkan dengan sholat di luar Masjid Nabawi. Nah nanti di samping tempat pengimaman ada tempat yang namanya Raudhah ya, Raudhah itu adalah suatu tempat yang istimewa di Masjid Nabawi ya. Raudhah tempat istimewa di Masjid Nabawi.
Yang raudhah itu kata Nabi nanti akan diangkat, maka akan ditaruh di surga. Ya. Jadi raudhah itu nanti akan menjadi taman surga. Ya. Nah, siapa yang sholat di situ ya nanti kita jadi saksi. Ya, kita akan menjadi saksi, ya Rasulullah, saya pernah sholat di raudhah. Maka kita semua berhak masuk surganya Allah. Ya. Nah, raudhah itu nggak terlalu luas, Pak. Mungkin ya seluas inilah ya, seluas masjid ini, ya setengah lah, setengah masjid, ya. Dan masuknya rebutan. Dan sekarang kalau nggak salah ada antrian, ya, ada antriannya. Jadi nanti dipandu sama ketua regu, dipandu sama ketua rombongan dipandu sama kloter, ya, kloter untuk masuk ke raudhah itu sekarang harus daftar ini dulu, daftar online, ya. Sekarang itu semuanya serba online, ya. Bikin paspor online, bikin KTP online, ya. Termasuk mau masuk raudhah itu online, ya. Sebab memang kalau tidak diatur begitu, memang itu rebutan, Pak. Rebutan. Jadi kan nanti raudhah itu kan disekat, Pak, ya, disekat. Sekatnya itu tebel banget, sekatnya itu, nggak bisa ditebus, tebel. Nah, pas sekatnya dibuka, nanti manusia pada lari-lari itu. Ada yang guling, ada yang keinjak, ada yang jatuh, ya. Yang kasihan yang sepuh-sepuh, yang kasihan. Nah, dulu kami 2007 begitu, Bu, 2007. Ya, antri kiri kanan saya orang gede-gede, orang Afrika kan tinggi-tinggi. Ini kayaknya zoomnya putus, Mas Ando, zoomnya. Jadi itu pas sekatnya dibuka sama penjaga, langsung itu manusia lari untuk ke raudhah itu, ya. Nah, sekarang makanya supaya tidak begitu, dan itu bahaya, Pak, bisa keinjak-injak, ya, karena semua lari, ya. Nah, maka sekarang diatur harus pakai pendaftaran, ya, harus pakai pendaftaran. Nah, nanti yang ngatur ketua kloter, ya. Jadi Mas Pak Haji Taufik ini beda dengan dulu, ya. Jadi nanti yang ngatur ketua kloter nanti dijadwal, misalnya nanti Pak Taufik harus berani bicara lantang sama ketua kloter kalau ini kalau loh, ya, kalau ketua kloternya itu kurang adil gitu, ya. Yang diurus rombongan ini, rombongan 1 diurus, rombongan 2 diurus, pas giliran kita rombongan 8, kok kita nggak dipanggil-panggil. Nah, kita Pak Taufik harus maju, Pak, kami rombongan 8, saya anggota Bapak, ya. Bapak ketua kloternya kan, nah kami anggota Bapak, rombongan 8, kami kapan ke raudhah. Jadi harus berani protes. Nah, tapi kalau nanti ketua kloternya adil, enak. Semua rombongan dari rombongan 1, 2, 3, 4, 5 siap ke raudhah, ya. Rombongan 1 sampai 3 dari jam 6 sampai jam 7. Rombongan 4 sampai 6 dari jam nanti ada jadwalnya. Nanti masuk, ya, masuknya antri di luar, antri. Masuknya itu kayak anak TK, Bu, kayak anak TK baris. Ayo baris gitu. Suruh baris. Tapi kita bisa masuk semua, per gelombang, per tahap, ya. Jadi masuk raudhah sekarang diatur, dijadwal diatur, ya. Yang penting Pak Haji Taufik sebagai ketua rombongan harus selalu dekat dengan ketua kloter, ya, ketua kloter, sehingga rombongan kita tidak dicuekin, ya, tidak dicuekin, tapi betul-betul lurus. Jadi begitu, maka perlu proaktif, ya, dari Pak Haji Taufik, ya, untuk selalu dekat dengan ketua kloter sehingga semua berita nyampe, ya. Baik berita untuk city tour, berita untuk masuk raudhah dan lain-lain, ya. Nah, nanti samping raudhah itu ada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ ada 3 makam, Bapak Ibu sekalian. Itu jajaran, Bu, jajaran. Makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian jajarannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan jajaran lagi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi 3 makam itu berjajaran. Rasulullah,
Abu Bakar, Umar. Nah itu sampingnya Raudhah, sampingnya. Nah nanti di situ kita lewat sebentar, berhenti beberapa ya setengah menit lah ya untuk mengucapkan salam. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya. Mengucapkan salam dengan lembut, dengan sopan, tidak boleh galak-galak. Assalamualaikum, nggak boleh, ya nggak boleh. Harus dengan lembut, ya. Assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, dan Rasulullah mendengar, salam kita mendengar. Ya. Nah itu kita di situ nggak boleh lama-lama, itu diusir sama askar, sama tentara. Haji. Jadi kita nggak boleh berhenti lama-lama di depan makam Nabi itu. Nggak boleh lama-lama. Paling juga setengah menit, nggak sampai lah setengah menit juga nggak sampai. Paling 10 sampai 20 detik. Ya, 10 sampai 20 detik. Habis itu suruh jalan. Ayo, haji. Syurah. Suruh jalan, ya. Itu di makam Rasulullah kita nanti ada petunjuknya yaitu uluk salam, ya. Kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya. Nah, habis itu keluar. Nah, habis keluar ya sudah. Lewat pintu keluar, kita kembali ke hotel. Nah, jadi sekali lagi untuk di Madinah itu tidak ada kaitan langsung dengan haji, tidak ada. Itu sebuah ibadah pribadi, ya. Kita ziarah ke Masjid Nabawi, kita melihat makam Rasulullah, kemudian kita bisa masuk ke Raudhah, ya. Kemudian di Madinah tambahannya adalah city tour. Apa city tour? City tour itu tamasya, ya. Jalan-jalan, ya. City tour itu keliling-keliling kota Madinah, ya. Biasanya yang dikunjungi itu satu Masjid Quba. Masjid Quba. Itu yang menu wajib lah. Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi pada saat Nabi baru hijrah. Pada saat Nabi baru hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali dibangun oleh Nabi adalah masjid. Masjid yang pertama dibangun namanya Quba. Masjid Quba. Nah kita sholat di situ Pak. Kita sholat di situ 2 rakaat. Dan wudhunya tidak di masjid, tidak. Wudhunya tidak di masjid, wudhunya dari hotel. Ya, dari hotel kita wudhu, ya. Dari hotel kita wudhu, kemudian naik bis, kemudian sampai ke Masjid Quba. Nanti itu diatur tuh sama ketua kloter. Nah itu lagi-lagi ketua rombongan harus dekat dengan ketua kloter supaya jangan sampai nanti, waduh rombongan kita nggak diajak jalan-jalan ke Masjid Quba. Nah jangan sampai begitu, ya. Ini jangan sampai terulang. Jadi pokoknya semua rencana untuk city tour kita pantau terus, ya. Ya jangan sampai nanti ada satu rombongan termasuk kita yang tidak ikut jalan-jalan city tour. Rugi Pak, ya. Karena kata Nabi, barang siapa yang berwudu dari hotel atau dari rumah, kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Quba, sholat 2 rakaat, maka dia pahalanya sama dengan umroh. Ya, cuma sholat 2 rakaat, tapi pahalanya sama dengan umroh. Luar biasa. Makanya kalau nggak ikut situ itu rugi, terutama kalau sedang berkunjung ke Masjid Quba. Nah, tapi kalau ini mau ke kebun kurma, saya nggak ikut lah, nggak ikut apa-apa, ya karena di situ akan menyedot uang, ya, menyedot real itu, ya. Jadi real kita akan disedot, ya. Kalau kita ke pasar kurma, ya pastilah, karena memang menarik semua itu Bu. Apalagi ibu-ibu habis duit realnya lah. Enggak semua Pak Ustadz, saya kan termasuk yang irit, alhamdulillah, ya. Oke, jadi city tour itu 1 ke Masjid Quba, ya, 2 ke Bukit Uhud, ya. Apa keistimewaannya Bukit Uhud? Bukit Uhud itu adalah lapangannya itu dulu tempat perang Uhud, Bu. Perang Uhud itu perang kedua. Jadi Nabi dan para sahabat pernah melakukan peperangan melawan orang kafir Quraisy. Itu yang pertama yang besar namanya perang Badar, ya, perang Badar. Nah yang kedua namanya perang Uhud. Nah perang Uhud itu di suatu lapangan
ya. Kemudian ada bukitnya, bukitnya namanya Uhud. Nah, kita biasanya berkunjung ke situ. Nanti di situ di tengah-tengahnya itu ada makam, ada kuburan, makam. Makam apa? Makam syuhada Uhud. Ya. Jadi makam prajurit Islam yang gugur di jalan Allah. Di antaranya adalah paman Nabi yaitu Hamzah. Ya. Hamzah itu gugur di Uhud. Ya. Nah, sebenarnya mayatnya berserakan, Bu, berserakan di mana-mana sebenarnya mayatnya. Kemudian disatukan ya dalam sebuah tempat dikurung, namanya makam Uhud. Ya. Dan di situ kuburannya kuburan massal, Nah, jadi kita di situ untuk mengenang sejarah, ya. Kenapa umat Islam banyak yang terbunuh, banyak yang kocar-kacir, banyak yang meninggal. Nah, di situ kita nanti bisa belajar sejarah. Ya. Ternyata dalam sejarah disebutkan karena sebagian kaum muslimin waktu itu ada yang tidak taat kepada Rasulullah. Ya, sebagian diperintahkan untuk di bukit namanya Jabal Rumah, bukan Jabal Rahmah, Bu, ya, bukan. Jangan salah dengar ini. Nanti didengarkan Jabal Rahmah, bukan Rahmah, bukan. Jabal Rumah. Jadi ada bukit kecil, tempat pasukan pemanah. Jadi kata Nabi, kamu di sini ya, nanti manahin orang musyrik dari atas, manahin itu, cep, ya. Kamu jangan pindah-pindah, oke. Nah, ternyata setelah perang itu hampir selesai, yang dari bukit itu lihat, wih kayaknya udah beres ya, di bawah lagi pada bagi-bagi rampasan perang. Aku turun. Akhirnya yang di bukit itu turun. Seharusnya nggak boleh turun. Yang di bukit itu, yang di Jabal Rumah itu, karena dia harus standby pegang panahan. Ya. Nah, akhirnya setelah turun, pas sisa-sisa pasukan Quraisy itu masih ngintip. Umat Islam turun. Akhirnya dia muter ke sana, hingga sampai ke belakang, dari belakang naik ke Jabal Rumah, dan pasukan Islam diserang dari belakang. Nah, akhirnya pasukan Islam banyak yang gugur, banyak yang meninggal. Ya, yaitu semuanya juga kemenangan. Ya, hidup juga menang, gugur juga menang, sama. Gugur kan mendapatkan mati syahid. Orang mati syahid kan langsung ke surga. Nah, jadi itu kita ingin melihat sebab-sebab umat Islam banyak yang wafat, banyak yang gugur di Bukit Uhud, karena salah satu penyebabnya adalah tidak sepenuhnya taat kepada perintah komandan. Siapa komandannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita skor dulu. Udah jam 11 ya, berarti udah cukup ya, Mas ya. Ya. Tadinya mau saya skor situ. Oke. Jadi kembali ke pembahasan awal. Jadi kita di Madinah itu hanya satu ziarah ke Masjid Nabawi. Ziarah itu maksudnya sholat, ya, bukan selfie, foto-foto habis itu pulang, bubuk di hotel. Jangan. Ngapain jauh-jauh ke Mekah kalau hanya bobo? Kalau hanya bobo, enakan di Bandar Lampung bobo, ya. Jadi di Mekah, di Madinah kita berusaha untuk ya tidur secukupnya, ya. Jangan kebanyakan, rugi nanti kita. Setelah pulang ke Indonesia rugi. Waduh, saya kebanyakan tidur loh di Mekah itu, karena hotel bintang 4, hotel bintang 5 kasurnya empuk. Jadi saya nggak pernah tidur di Bandar Lampung senikmat ini. Jadi akhirnya saya di Mekah itu tidur terus, di Madinah tidur terus, rugi, ya rugi Pak. Ya. Jadi tidur secukupnya saja. Nah, kita di Madinah 8 hari, ya. Setelah genap 8 hari, nanti ada pengumuman dari ketua kloter. Bapak-bapak jamaah, tolong besok pagi kita siap-siap ke Mekah untuk melakukan umroh. Umroh kan di Mekah, ya. Nah, itulah baru nanti besok paginya bapak-bapak ibu mandi, ya, yang kukunya panjang dipotong, yang rambut-rambutnya pada gondrong dicukur, apakah kumis, apakah ketiak, apakah bulu kemaluan dicukur semua, ya.
terus mandi, barulah pakai baju ihram, baru siap-siap berangkat. Kemudian nanti kita memasang niat, ya, labbaika Allahumma umroh, ya. Masang niatnya di mana? Masang niatnya di suatu daerah di pinggiran kota Madinah, namanya Bir Ali. Ya, jadi nanti Bapak Ibu setelah semuanya siap, koper-koper siap, nggak ada yang ketinggalan, oleh-olehnya siap dibawa semua, karena biasanya di Madinah itu kita borong, Pak. Borong, tahu nggak borong? Belanja, ya. Dan memang betul, belanja di Madinah lebih bagus daripada belanja di Mekah. Betul tuh, nggak salah. Karena di Madinah itu pertama orang Arabnya itu ramah-ramah. Beda dengan Mekah, beda. Yang kedua, harganya agak miring dikit. Ya, harganya agak miring dibandingkan dengan di Mekah, terutama kurma. Kurma di Madinah murah, ya. Termasuk belanja baju, baju-baju di sana murah banget, Pak. Baju-baju itu murah. Murah. Ada yang 15 real, ada yang 20 real, ada yang 40 real, ada yang 70 real, ada yang 90 real, ya. Ya katakanlah yang sedang itu 60 real lah, yang sedang. 60 real itu kalau kali 4.500 berapa? 60 real. Nah itu, jadi ketika kita mau berangkat ke Mekah, itu jangan sampai ada yang ketinggalan. Koper terutama, ya, beserta seluruh pernik-perniknya. Ada oleh-oleh ini, ya. Karena nanti kita nggak ke Madinah lagi, nggak ke Madinah lagi. Jadi sekali meninggalkan Madinah udah goodbye, nggak bakal ke Madinah lagi, nggak. Maka di Madinah jangan lupa belanja, ya. Yang namanya minyak wanginya, Pak, luar biasa. Minyak wanginya itu wangi sekali. Ya tapi harganya juga wangi, ya. Saya kemarin beli sebotol kecil segini, sebotol kecil, Masya Allah. Berapa ya kemarin ya? Adalah kalau nggak salah 20 real. Botol kecil segini. Botol kecil. 20 real. 20 real itu kalau diuangkan berarti 90 ribu kan. Tapi memang wanginya luar biasa. Wangi betul. Nah, itu di Madinah. Yang penting kita pintar nawar, ya. Nawarnya pakai tulisan aja, pakai pulpen. Kita ambil pulpen, nawar. Misalnya dia bilang 100 real. Nah, kita bilang, kita tulis saja 20. Ya itu nawar. Yang penting pintar nawar aja lah. Jangan kalah sama orang Padang, ya. Jangan kalah sama orang Padang. Pintar nawar. Kalau kita nggak nawar, ya insya Allah uang kita cepat habis, Pak. Cepat habis, ya. Karena orang Arab itu, ya ini, memanfaatkan tamu. Kita kan tamu kan, ya. Kalau tamunya diem aja nurut, akhirnya minyak wangi yang seharusnya 3 real bisa jadi 10 real. Yang seharusnya 3 real bisa jadi 15 real. Bisa 15 kali lipat harganya. Maka kita harus nawar aja. Nah nanti kalau nawarnya orang Arab nggak suka orang Arab, dia bilang Indonesia pelit, bakhil. Nah, Indonesia bakhil. Nah, itu karena kita pintar nawar. Ya. Biasanya nanti dipanggil lagi. Biasanya nanti kadang-kadang kalau laki-laki dipeluk dulu, dipeluk. Ya pokoknya mereka itu dagangnya pintar, Pak, pintar merayu. Ya. Kita jangan kena rayuan, jangan. Tetap kita bertahan. Ya jadi kita di Madinah itu kesimpulannya di Madinah acaranya adalah ziarah ke Masjid Nabawi, sholat di Raudhah, kemudian salam di makam Rasulullah, kemudian city tour itu pertama ke Masjid Kuba, yang pahalanya besar Masjid Kuba, karena hanya sholat 2 rakaat pahalanya sama dengan umroh. Kemudian kalau kita berkunjung ke kebun kurma, oke, ya, yang penting pintar nawar. Ya, di kebun kurma itu nanti isinya semua kurma, semua macam kurma. Dari kurma yang paling jelek sampai yang paling bagus. Dari yang dicampur coklat sampai yang dicampur melon, pokoknya macam-macam kurma, ya. Nah, kemudian berkunjung ke Bukit Uhud itu untuk mengingat sejarah, ya, bahwa ternyata Islam ini diperjuangkan dengan, Masya Allah, Islam diperjuangkan dengan nyawa, ya. Dan kita harus taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai melanggar Rasulullah. Siapa yang melanggar Rasulullah pasti akan celaka. Nah,
Nah, setelah kita dapat pengumuman resmi dari ketua kloter bahwa kita itu besok kita bertolak ke Mekah, maka kita biasanya diawali dengan mandi, habis mandi pakai baju ihram, kemudian berangkat menuju ke daerah namanya Bir Ali. Nah, di Bir Ali itulah kita memasang niat labbaika Allahumma umroh. Nah, di situ kita terus membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda, terus ya. Selama perjalanan 5 jam, 5 jam Bu. 5 jam. Dari Madinah ke Mekah 5 jam. Jalannya tol. Selama 5 jam kita terus membaca kalimat talbiyah ya. Kalau ngantuk ya tidur. Nah, tidur dong. Nanti pas melek baca lagi. Baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda. Kalau melek baca lagi. Ngantuk tidur lagi. Pokoknya 5 jam. Paling di tengah jalan kita berhenti sekali di apa namanya tuh, tempat berhenti jalan tuh apa namanya? Rest area. Kita berhenti di rest area. Biasanya yang mau pipis, yang mau wudu, biasanya pipis lah, kencing biasanya. Nanti habis itu naik lagi menuju ke Mekah. Nah, insya Allah untuk ke Mekahnya nanti kita akan jelaskan minggu yang akan datang, insya Allah.